Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun dan kapanpun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Fi hadhil munasabati syarifah, di kesempatan saat ini yang paling mulia, insyaallah saya akan membahas materi tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lebih tepatnya 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa semua akan berakhir. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua orang mati di muka bumi ini. Tidak ada yang hidup selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di akhir zaman, di hari kiamat, di mana gunung-gunung meletus, air laut ditumpahkan ke bumi, halilintar menyambar, bumi diguncangkan sekuat-kuatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang-binatang dimusnahkan seluruhnya, bahkan manusia-manusia pun dimusnahkan seluruhnya. Tidak ada yang bisa hidup kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saat itu. Di saat itulah semua makhluk hidup dimatikan dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibangkitkan di akhirat kelak. Ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, semua digiring oleh Allah ke padang mahsyar di tempat yang sangat luas, di tempat perhitungan seluruh manusia atas amal-amal baiknya dan amal-amal buruknya. Di saat itulah seluruh manusia semua sama. Tidak ada yang mempunyai jabatan, tidak ada yang mempunyai harta yang melimpah. Semua dalam keadaan telanjang dan tidak mempunyai alas kaki. Bahkan mereka semua, seluruhnya umat muslim dan non muslim, semua belum disunat. Bayangkan, karena semua akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hina di hadapan Allah saat itu. Tidak ada yang mempunyai martabat, tidak ada. Tidak ada yang mempunyai harta, tidak ada. Semua manusia rata di muka bumi tersebut. Saat itulah kita semua sibuk. Kita semua sibuk atas amal kita. Kita ketakutan, kita cemas karena kita akan menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua amal kita, amal baik dan amal buruk kita akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita akan ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Hadirin rahimakumullah, ketika saat kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dihitung oleh para malaikat amal-amal kita, seberapa banyakkah amal kita? Berapa banyak amal kita? Sungguh amal kita tidak tahu berapa banyak amal kita. Berapa ibadah yang kita lakukan akan tetapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amal buruk pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tulis di catatan buruk. Maka dari itu teman-teman semuanya, wajib bagi kita setiap hari selalu muhasabah, menintrospeksi diri. Apakah hari ini kita sudah ibadah dengan benar?
Apakah ibadah hari ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu wajib untuk kita mensyukuri karena kita selalu diberi Allah kekuatan untuk beribadah. Tiap hari beribadah. Jangan beranggapan ketika kita ibadah tidak diterima oleh Allah. Karena yang menerima dan tidak menerima hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Saat cemas di padang mahsyar, ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasya'un fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainahu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yaitu yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Pemimpin adil adalah pemimpin yang patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan yang Allah larang untuk seluruh manusia. Itu dia teman-teman, itu adalah pemimpin yang adil. Lalu siapakah pemimpin itu? Pemimpin itu adalah kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin. Entah itu dia memimpin adiknya sendiri, entah itu dia memimpin keluarganya, entah itu dia memimpin desanya, entah itu dia memimpin kecamatannya, bahkan entah dia memimpin rakyat Indonesia ini, teman-teman. Jadi semua manusia adalah pemimpin. Dia ketika menjadi kakak, dia bagi pemimpin bagi adiknya. Menjadi bapak, dia pemimpin bagi keluarganya. Menjadi RT, dia menjadi pemimpin bagi warganya. Menjadi presiden, dia menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat suatu negara tersebut. Maka dari itu mereka adalah pemimpin. Mereka pemimpin. Dan mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka menerapkan aturan-aturan Allah bagi rakyatnya tersebut. Mereka menyuruh rakyat untuk sholat. Mereka berperilaku adil bagi rakyat-rakyatnya, memberi makan mereka. Tidak ada rakyatnya yang kehausan, kelaparan, karena itu adalah tanggung jawab pemimpin. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah pemimpin yang ketika ada rakyatnya tidak bisa makan karena tidak mempunyai apa-apa, maka saat itulah Umar bin Khattab yang mengambil gandum dari Baitul Mal dan dia bawa sendiri untuk rakyat tersebut. Itulah pemimpin yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena pemimpin adalah yang menderita. Itu kata orang Belanda. Pemimpin adalah orang yang menderita. Leiden is leiden. Oke. Terus selanjutnya kata Rasulullah SAW bersabda, pemimpin adalah pembantunya rakyat. Nah, teman-teman, semoga kita semua mendapatkan pemimpin yang adil dan beradab, teman-teman. Selanjutnya yang kedua, syabun nasya'un fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, teman-teman. Siapakah pemuda? Kita semua adalah pemuda. Pemuda yang harusnya dari kecil sampai kita meninggal selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemudalah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan pemuda bukan orang tua? Karena pemuda dalam pemikirannya masih banyak sekali pemikiran-pemikiran untuk dia bersenang-senang. Naik motor, pawai, bersenang-senang dengan yang lainnya. Berjudi, bahkan banyak kesenangan yang dilakukan oleh anak muda jahiliyah. Akan tetapi
jika pemuda itu siap untuk rajin beribadah, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah pemuda yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala? Pemuda yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang siap merelakan jiwa dan raganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu ingin pergi ke masjid. Yang dimaksud ingin pergi ke masjid ini adalah, teman-teman, dia selalu kangen, rindu kepada masjid. Dia di masjid selalu merindukannya. Dia ingin berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Kenapa teman-teman harus masjid? Karena masjid adalah sumber kehidupan seluruh manusia. Di masjidlah orang-orang belajar agama. Dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu hadis. Itu seluruhnya bertempat di masjid. Maka manusia dan masjid itu bagaikan air dan ikan. Ketika manusia menjadi ikan dan masjid menjadi air, ketika manusia ini jauh dari masjid, berarti ikan jauh dari air, otomatis dia akan meninggal dunia. Begitu juga jika kita tidak mempunyai masjid, berarti kita tidak mempunyai air. Jadi kita juga bisa mati, teman-teman. Itu makanya masjid adalah tempat yang terpenting dan yang harus kita rindukan. Yang keempat, rajulun da'athu imra'atin rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang yang saling mencintai, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Maka dari itu kita harus baik-baik, harus pintar-pintar mencari teman. Mencari teman yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah kita bertemu mendapat pahala, dan karena dialah kita berpisah mendapat pahala, teman-teman. Yang kelima, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminahu. Seseorang yang berinfak sampai-sampai infaknya itu, seseorang yang berinfak tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha, dan dia malu untuk melihatkan kepada seluruh orang. Dia sembunyi-sembunyi menyembunyikan hartanya tersebut. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maka dialah yang akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang baik disembunyikan. Yang pertama sedekah, yang kedua kesulitan. Ketika kita mempunyai kesulitan, maka lebih baik kita selesaikan kesulitan itu sendiri sebelum kita meminta pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, teman-teman, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Dia pemuda, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai air matanya berlinang tidak terasa karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, rajulun da'athu imra'atin dzata munsibin wa jamalin. Seseorang yang didatangi oleh perempuan yang cantik dan bermartabat, lalu dia yang diajak zina, lalu dia menolaknya. Maka dari itu kita bisa ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh perempuan, istri seorang raja, dan dia menolaknya karena dia takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.